أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Di hari Ahad ini pemirsa kita bisa kembali berkumpul dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Kali ini kami bersiaran langsung dari Masjid Babut Taubah di Pulau Mas, Jakarta Timur dengan tema menarik yang akan kita angkat hari ini, yakni mengenai kunci ketenangan hati. Tentunya saya Fahada Indi akan memandu jalannya Majelis Ilmu hari ini. Dan saya tentunya tidak sendiri karena sudah ada sahabat saya Muhammad Sofyan yang sudah berada di dalam masjid. Silahkan Sofyan. Baik, terima kasih Fahada Indi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Betul sekali apa yang disampaikan sahabat saya tadi, bahwa tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini yaitu kunci ketenangan hati. Ini pas sekali dengan apa yang kita rasakan saat ini, yaitu minggu-minggu tenang menjelang pemungutan suara atau pemilu 2024. Nah, kita akan mengkaji bersama-sama bagaimana kunci ketenangan hati. Alhamdulillah
guru-guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Syekhuna, Syekh Muhammad Jaber, kemudian Ustadz Asmar Lambo, dan Ustazah Aini Aryani. Dan jangan lupa pemirsa, di segmen 4 dan 5 nanti kita ada segmen Dai Muda Pilihanku. Nanti para santri atau setingkat SMA Aliyah bisa juga daftar melalui damaiindonesiaku.id. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Ustadz Asmar Lambo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in min Adam fa'adam. Wa khalaqa kulla syai'in min nuril anwar. Wa khalaqa kulla syai'in min nafsi wahidah. Assalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ayyuhal kiram, sama-sama kita muliakan guru kita Syekh Muhammad Jaber. Mudah-mudahan beliau panjang umur, amin. Hidupnya barokah, amin. Dan senantiasa menjadi suluh kebaikan untuk kita semua. Kita muliakan Ustazah Aini, Masya Allah. Mudah-mudahan Ustazah senantiasa sehat afiat insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir serta pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Ustadz Sofyan, Masya Allah. Tambah ganteng Ustadz, Masya Allah. Ibu-ibu di belakang berwarna-warni, ada warna merah, kuning, hijau, hitam. Mudah-mudahan jilbabnya sudah pada lunas semua, Bu. Amin. Amin. Bapak Ibu dirahmati Allah. Setiap jiwa manusia yang menjadi sentral sorotan Allah terhadap setiap jiwa manusia adalah hati. Maka di dalam satu hadis dikatakan innallaha la yansuru ila suwarikum. Allah tidak melihat paras kita, Allah tidak melihat jisim kita, jasad kita. Allah tidak melihat bagaimana gantengnya kita, bagaimana mulusnya wajah kita. Ibu-ibu tidak dinilai bagaimana mahalnya skincare-nya. Bukan itu yang dinilai oleh Allah. Tapi yang dinilai wa yansuru ila qulubikum. Yang ditatap oleh Allah adalah bagaimana kondisi hati kita. Maka sentral tubuh manusia adalah hati. Maka dikatakan dalam satu hadis, inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging ini baik, idza saluhal jasadu kullu, maka seluruh tubuh kita akan menjadi baik. Tapi kalau hati kita rusak, wa idza fasadal jasadu kullu. Kalau itu rusak, rusak seluruh tubuh kita. Ala wahiyal qalbu. Apa itu? Hati. Maka setiap jiwa manusia untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang diukur adalah kondisi hatinya. Maka benar apa yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, ya, bahwa orang yang tidak merasakan surga di dunia, dia tidak akan merasakan surga di akhirat. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan surga di akhirat yang kekal abadi, sedangkan surga di dunia yang hanya sementara tidak mampu kita hadirkan? Maka gambaran yang dibawa oleh Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Para ulama mengatakan itu adalah gambaran kalau di dalam rumah kita sudah mampu kita menghadirkan surga, kenikmatan, kebahagiaan, kedamaian, maka di sekeliling kita akan terasa surga. Bahkan di akhirat yang kekal pun kita akan menjumpai surga. Bu, di sini ada nggak yang suka marah-marah? Ada nggak di sini yang sering ngomelin suaminya? Hah? Pak,
Orang Makassar bilang, adakah di sini sering dinoko sama istrinya? Sering diomelin sama istrinya? Oh, tidak ada di sini, di luar Pak. Iya, Masya Allah. Tapi kelihatannya menjawabnya begitu tegang. Artinya sedang membayangkan istri yang sedang marah. Bapak Ibu dirahmati Allah, yang menentukan kondisi surga dalam kehidupan kita di dunia ini adalah kondisi hati kita. Maka dikatakan, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, rugi orang yang mengotori hatinya. Bagaimana ciri orang yang kotor hatinya? Hatinya sempit, suka marah-marah, hidupnya tidak tenang. Apakah surga dunia, kebahagiaan dunia diukur dari harta yang banyak? Tentu tidak Bapak Ibu. Betapa banyak kita lihat bergeliman harta, memiliki jabatan. Apalagi sekarang kita tahu bahwa kita berada dalam musim politik. Yang saat ini kita sudah berada di minggu tenang gitu. Akan tetapi kita melihat saudara-saudara kita justru banyak yang tidak tenang. Kenapa mereka tidak tenang? Karena yang menentukan ketenangan bukan harta, bukan jabatan. Tapi yang menentukan ketenangan adalah kondisi hati. Bicara masalah jabatan, jangankan jabatan sebagai presiden, jabatan sebagai menteri, jabatan sebagai kepala desa saja kadang-kadang membawa tidak tenang. Coba kita lihat saudara-saudara kita, mungkin ada bantuan 1 miliar, beli TV yang bagus, beli spring bed yang mewah, tapi tidak bisa tidur di atas spring bednya, nonton TV selalu ketakutan. Kenapa? Karena setiap lihat orang korupsi selalu dia yang jantungan. Kenapa? Ada juga kasus korupsinya, termasuk televisinya belum terlapor. Jadi televisinya bagus tapi hatinya tidak tenang. Saya pernah diundang ceramah di salah satu daerah di Kalimantan Timur. Yang ngundang saya orang kaya raya Pak. Tapi konsultasi Ustadz, saya nggak bisa tidur matanya. Padahal naik mobil mewah setiap hari. Apa kerjanya? Salah satu kerjanya ngontrakkan mobil-mobil mewah. Mobil Mercy, mobil Alphard. Keluar 2 masuk 3, keluar 3 masuk 4. Tidak bisa tidur matanya. Nanti ada yang lecet, nanti ada yang dijual sama orang, nanti ada tergelincir dan lain sebagainya. Saya sempat berpikir, tenang itu di mana? Bahagia itu di mana? Gitu. Mau jadi caleg katanya tenang, nggak ada tenang. Di warung kopi, dia minum kopi setiap hari tapi nggak bisa tidur. Kenapa? Balihonya dicabutin di sana mau dipasang lagi, di sana ngambil uang baliho nggak pasang-pasang. Ketenangannya di mana? Maka sungguh untuk mencapai ketenangan batin, untuk mencapai ketenangan hati, kita ikuti apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Tidak ada jalan yang lain untuk mencapai ketenangan batin kecuali satu, kita menjadikan segala aktivitas kita itu lillah, karena Allah. Ibadah kita karena Allah, istri melayani suami karena Allah. Yang kedua, tidak ada jalannya kecuali Allah. Kita meyakini bahwa segala kejadian adalah kehendak Allah. Tidak lama kita memilih pemimpin. Siapapun yang jadi presidennya, yakin gak itu kehendak Allah atau bukan? Semua yang keras. Yakin gak siapapun terpilih kehendak Allah apa bukan? Kalau yakin itu kehendak Allah, seorang hamba yang sesungguhnya, wa 'alallah, dia mampu meyakini bahwa hadza min fadli rabbi, ini adalah ketetapan Tuhanku. Gak ada kesusahan batin. Tidak ada kacau. Dan yang terakhir adalah ilallah, segala sesuatu pasti akan kembali kepada Allah. Kita ini tidak punya apa-apa. Saya punya keinginan, ana uridu wa anta turidu wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, Bapak Ibu punya keinginan, tapi ketahuilah keinginan Allah jua yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Kalau begini kita menjalani hidup, Allah akan memberikan ketenangan dunia akhirat. Billahi taufik was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz kita, Ustadz Asmar Lampu yang telah menjelaskan bagaimana sesungguhnya qalbun salim atau hati yang tenang. Ketika satu segumpal daging ini mengalami kotor, maka seluruhnya akan kotor juga kehidupan kita. Namun ketika konsep qalbun salim ini ada di dalam hati kita, maka semuanya tunduk kepada Allah, pasrah kepada Allah, tidak ada rasa iri dengki. Lantas bagaimanakah ketika kita merasa iri dengki? Inilah ciri-ciri hati kita tidak tenang. Nah, insya Allah akan dijelaskan lebih lengkapnya oleh guru kita Ustazah Aini. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.